Saya Ahmad Jodan Bagaskara, Senjuan sebagai pengawal raja. Saya Muhammad Rafi Amirkan Salala sebagai warga. Saya Al-Bumi Putra, absen 3 sebagai anak makam. Anak makam. Iya. Saya Muhammad Dirandra Didia, nomor absen 27, berperan sebagai Raja Batra Indra. Saya Muhammad Imran, absen 28 sebagai pengawal. Sebelum memulai drama singkat foto kami, izinkan saya memperkenalkan secara singkat mengenai Hikayat Si Miskin. Mengutip dari buku Hikayat Raja Miskin terbitan Pusat Bahasa, cerita Hikayat Si Miskin yang serat akan budaya ini berasal dari Pulau Sumatera. Lebih tepatnya daerah Lumantang, Muara Enim, Sumatera Selatan. Hikayat Si Miskin ini merupakan salah satu sastra lintasan Lumantang yang pernah dikumpulkan oleh Subardiono dan kawan-kawan. Hikayat ini tergolong sebagai cerita rakyat yang dituturkan secara turun-temurun dari mulut ke mulut dan berasal dan berkembang dari rakyat yang sudah ada sejak zaman lalu. Lantas, seperti apakah cerita Hikayat Si Miskin ini? Mari simak drama singkat ini. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja beserta istrinya di Kayangan. Namun, mereka disumpahi oleh Batra Indra sehingga mereka berdua terlantar di negeri Antapani. Zaman dahulu, hiduplah seorang raja beserta istrinya di Kayangan. Namun, mereka disumpahi oleh Batra Indra sehingga mereka berdua terlantar di negeri Antapani. Kalian berdua keluarlah dari tempat kayangan ini dan tinggallah di negeri Anta-Beranta. Kini mereka berdua hidup miskin dan sangat dibenci orang. Setiap mereka meminta makanan selalu dipukuli dan diusir semua orang. Maka mereka kini tinggal di sebuah
Apa yang terjadi di luar sana? Terjadi keributan yang di luar sana, Raja. Raja, ada pasangan suami istri yang sedang mencari makanan di sana, namun para warga tidak menjadi. Pengawal pun meninggalkan raja dan bergegas pergi menuju tempat keramaian untuk membubarkan kegaduhan tadi. Si miskin dan istrinya pun kembali ke hutan. Kemudian setelah beberapa bulan, istrinya si miskin pun hamil tidak dan mengidapkan sebuah buah mangga. Kalian yang mau makan usahakan dicampur. Sang raja memerintahkan pengawalnya untuk menyuruh si miskin menghadap langsung kepadanya. Ketika melihat si miskin sedang mencari buah mangga di sudut-sudut istana. Pengawal, kemarilah. Bawa si miskin itu menghadap kepadaku. Kenapa kamu berada di sini? Mohon ampun raja, hamba minta mangga di kerajaan ini. Untuk apa mangga itu? Untuk istri saya yang sedang berliburan di kerajaan. Sang raja memerintahkan para pengawalnya untuk memetik sebuah mangga untuk diberikan kepada si miskin. Si miskin berterima kasih lalu pergi kembali ke hutan untuk menemui istrinya. Setelah beberapa bulan, akhirnya si miskin pun melahirkan dan kini mereka berdua memiliki seorang anak yang diberi nama Marakarna. Suatu hari di hutan, ketika si miskin menggali sebuah tanah, ia pun terkejut apa yang ada di dalamnya. Ibunda, ayah anda menemukan sesuatu. Bukankah ini yang sangat berharga, layak indah? Benar, ini akan bisa menghidupi kehidupan uang. Ibunda ya anda, bolehkah menyentuhnya juga? Ya. Setelah para karma menyentuh benda tersebut dengan kehendak dan takdir dari Yang Maha Kuasa, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur. Kini si miskin menjadi raja dan berubah nama yaitu Maharaja Indra Angkasa dan istrinya berubah nama yaitu Ratnadewi. Dan negeri itu pun dinamakan Puspasa.